Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya ke part 2 ini, yaitu menyusun menu bayi dan balita. Jadi untuk menyusun menu itu kita harus tahu dulu nih, siapa yang akan kita beri makan. Bayikah atau balitakah? Atau kita sendiri mungkin yang harus bisa menyusun menu untuk kita sendiri, ya kan? Oke, ya ini adalah perbandingan piring antara orang dewasa dan piring anak-anak. Kalian bisa lihat ya, bahwa di sini sebentar saya kasih pointer, bahwa di sini piring orang dewasa itu separohnya sendiri itu sudah harus sayur dan buah ya. Jadi kalian kalau makan itu yang namanya karbo-karboan jangan terlalu banyak. Apalagi yang itu ya kayak seblak apalah itu, ada itu karbo semua. Mungkin ada sedikit telur ya kan. Nah, pokoknya satu piring ini separohnya itu harus buah dan sayur, kemudian karbohidrat, protein dan lemak, ya kan? Atau lauk pauk, ya kan? Kemudian ini sarapan ya. Kemudian untuk kids itu berbeda, dia seperti dibagi 3 aja piringnya. Jadi ada karbohidrat, kemudian ada sayur dan ada protein di sini. Nah, dia sayurnya tidak terlalu banyak, maksudnya ya sama porsinya dengan nasi dengan protein ya. Kalau kita kemarin itu persisnya adalah karbohidrat 35%, protein dan lemak 35%, dan sayur dan buah 30%, gitu ya. Ini harus diingat-ingat. Kemudian nih, aktivitas yang dilakukan akan mempengaruhi asupan kalori yang harus dimakan atau diasup oleh anak-anak. Ketika usia anak 2-3 tahun, maka jika dia cukup aktif, yang harus diasup adalah 1400 kilokalori. Nah, ketika anak sudah menginjak umur 4-5 tahun, maka kita memakai patokan yang ini. Kalau dia anaknya wanita, maksudnya dianya wanita, maka dia cukup aktif, maka 1600 kilokalori. Kalau dia laki-laki hampir sama ya. Ini mulai bedanya di usia 9-13 tahun. Ketika 9-13 tahun, maka anak pria akan lebih banyak membutuhkan kalori daripada wanita. Oke, jadi kalau anak-anak ini antara 1000 hingga 1600 ya. 2-5 tahun. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa kalori makanan yang kita berikan itu sudah memasuki atau sudah memenuhi kebutuhan kalori dia atau belum, angka kecukupan gizi dia atau belum? Kita pakai daftar penukar bahan makanan, ya kan? Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan aplikasi Android kita, entah apa itu, misalkan NutriSurvey. Kalau di sini saya contohkan Fat Secret dengan bahasa Indonesia. Di situ nanti kalian akan memilih negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Fat Secret atau penghitung kalori Fat Secret. Kalian bisa install. Kemudian yang satunya adalah buku pedoman gizi dalam daur kehidupan. Nah, ini adalah Fat Secret yang saya download, saya install ya kan. Di situ ada makan pagi, makan siang, makan malam, dan cemilan lainnya. Dimana ketika kalian memasukkan kategori makanan, kemudian kalian masukkan di sini nasi, maka di situ akan terlihat kalau kalian makan nasi putih 1 mangkok, maka angka kecukupan gizinya 11% atau 204 kilokalori, ya kan? Misalkan nih ya, anak-anak ini butuh 1600 kilokalori. Maka 1600 kilokalori ini kita bagi sebanyak apa mereka makan. Misalkan 3 kali makan. Berarti 1600 ini dibagi 3 sama dengan berapa tuh? 4 kali 3 12, 5 kali 3 500 lah, 500 lebih lah, 500 kilokalori, ya kan? Nah, 500 kilokalori itu nasi 1 mangkok aja sudah menyumbang 204 kilokalori. Nah, kayak nasi goreng misalkan akan lebih banyak lagi karena di nasi goreng itu ada minyaknya, ada telurnya, ya kan? Nah, di nasi goreng itu ada 333 kalori. Misalkan lauknya nih, dia makan soto ayam 1 mangkok atau soto padang, soto daging atau rawon.
rawon satu mangkok aja itu 119 kilokalori. Jadi kalau misalkan rawon dan satu mangkok nasi adalah 119 kilokalori ditambah 204 kilokalori, sekitar 300 berapa gitu ya. Belum lagi nanti dia harus mengasup buah dan sayur. Nah ini enak banget dipakai ya kalau kalian sedang bisa online. Bagaimana kalau nggak bisa online? Maka kita akan menggunakan buku yang tadi nih, Gizi dalam Daur Kehidupan, yang diterbitkan oleh Kemenkes RI kita. Di situ ada daftar bahan makanan penukar. Nah, daftar bahan makanan penukar ini digolongkan dari beberapa golongan. Yang pertama, kita akan bahas ya satu-satu. Yang pertama adalah golongan 1, bahan makanan sumber karbohidrat, di mana satu satuan penukar itu sama dengan 175 kalori dan 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat. Jadi yang kita lihat adalah kalorinya dulu ya. Di situ juga ada proteinnya, tapi sedikit. Jadi dari satu bahan penukar, misalkan ya bacanya gini. Misalkan kita makan kentang, ya kan? Kita makan kentang, kita cari kentang. Kentang di sini berat bahan penukarnya adalah 210 gram. Ketika Anda memakan 210 gram atau unitnya nih 2 biji sedang. Jadi 2 biji kentang itu isinya adalah 175 kalori. Gimana? Banyak tapi ternyata kalorinya dikit. Enak kan makan banyak tapi ternyata kalorinya dikit. Nah, beda dengan kalau kita makan nasi, di mana 100 gram nasi atau 3/4 gelas nasi itu isinya 175 kilokalori. Jadi 2 kentang sama dengan 100 gram nasi. Atau lagi kita lihat biskuit. Jadi 4 buah biskuit besar atau 40 gram itu sama dengan 2 kentang besar kalorinya, gitu ya cara bacanya. Oke, lanjut ke golongan kedua. Golongan kedua adalah bahan makanan sumber protein hewani. Dibagi menjadi 3 lagi, yaitu rendah lemak, lemak sedang, dan tinggi lemak. Misalkan kalian makan ayam tanpa kulit, itu lemaknya rendah. Tapi misalkan kalian makan ayam dengan kulit, jadi tinggi lemaknya. Jadi lemaknya itu tingginya di kulit, ya kan? Siapa yang suka kulit? Di situ lemaknya paling tinggi. Lihat ya. 40 gram atau satu potong sedang ayam tanpa kulit itu hanya 50 kalori, ya kan? 50 kalori ini didapatkan dari 7 gram protein dan 2 gram lemak. 7 kali 4 berapa? 28 tambah 19. Ya sekitar 50 lah ya. 50 kalori. Tapi kalau kalian makan ayam dengan kulitnya, lihat 55 gram atau satu potong sedang, kalorinya 3 kali lipatnya, yaitu 150 kalori. Terdiri dari 7 gram protein dan 13 gram lemak. Jadi perlu diperhatikan ya, ayamnya ada kulitnya atau enggak ibu-ibu? Adik-adik ya. Ini kalian perlu perhatikan. Di sini ada ayam tanpa kulit yang rendah ya, yang rendah lemak. Babat, daging kerbau, ikan asin, ikan teri, udang segar. Lemak sedang ada bakso, daging kambing, daging sapi, hati ayam, hati sapi, otak, telur ayam, telur bebek, dan usus sapi. Kalau tinggi lemak, ayam dengan kulit, bebek, ya kan? Siapa suka bebek? Corned beef, daging babi, dan kuning telur. Tuh. Jadi harus diperhatikan ya. Oke. Lanjut ke bahan golongan 3. Golongan 3 adalah bahan makanan sumber protein nabati. Nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan ya. Di sini ada Di sini ada satu aja nih, digolongkan dengan satu contoh saja. Satu penukar sama dengan 75 kalori ya kan. Di sini yang paling berat adalah tahu, ya kan? Tahu itu meskipun banyak tapi kalorinya rendah karena isinya air semua, ya kan? Setelah tahu ada oncom nih. Ini biasanya banyak di Jawa Barat tapi di sini jarang ada. Ini oncom merah. Oke, yang paling rendah adalah apa? Kacang tanah dan keju kacang tanah. Keju kacang tanah ya. Jadi kacang tanah itu 15 gram.
dari 15 gram saja itu 75 kalori. Jadi dia beratnya paling sedikit tapi kalorinya paling banyak, ya kan? Nah, yang sedang-sedang ya ada kacang hijau, kacang kedelai 25 gram atau 2,5 sendok makan, ya kan? Kacang merah segar, kacang tanah itu paling tinggi, dengan keju kacang tanah juga paling tinggi kalorinya. Lanjut ke golongan 4. Golongan 4 ini adalah golongan sayuran. Ada sayuran A, B, dan C kalau nggak salah. Nah, di sayuran A ini dia bebas dimakan. Jadi makan sebanyak apapun terserah, asalkan nggak keracunan ya. Soalnya ada nih yang keracunan selada air misalkan, atau keracunan tomat. Karena terlalu banyak juga nggak bagus sebenarnya kan. Ini bebas dimakan karena kandungan kalorinya dapat diabaikan. Kandungan kalorinya hampir nol. Dia banyak airnya ya. Ada gambas oyong, gambas atau oyong yang ini ya. Ini oyong atau gambas biasanya di sayur bening. Kemudian ada jamur kuping, ketimun, lobak, labu air. Labu air itu manisa itu ya, apa sih? Jipan zuzu. Oke, lettuce itu juga boleh dimakan sesuka hati. Selada air boleh, selada dan tomat biasanya dijadiin salad ya. Kemudian yang golongan B. Golongan B adalah satuan penukarnya ada 1 gelas atau 100 gram, ya kan? Di 100 gram golongan B sayur ini kalorinya cuma 25. Jadi makan sayur yang banyak itu kalorinya dikit. Meskipun sayurnya banyak loh, 100 gram loh. Tadi aja nasi 100 gram itu 175 kan kalorinya. Tapi kalau sayuran 100 gram kalorinya cuma 25, ya kan? Nah, ini bahan makanan ini adalah contoh-contohnya yang bisa kalian lihat. Jadi 100 gram dari bayam, beet, buncis, brokoli, caisim, daun pakis, daun waluh, genjer, dan lain sebagainya ini hanya 25 kalori. Itu pun terdiri dari 1 gram protein dan 5 gram karbohidrat saja, ya kan? Ini ada apa ini namanya? Daun pakis. Ya, betul. Ini biasanya dioseng. Lanjut ke sayuran C. Sayuran C ini memiliki kalori yang lebih tinggi daripada sayuran A dan B. 100 gramnya adalah 50 kalori. Di sini ada bayam merah, daun katuk, daun melinjo. Daun katuk itu yang buat ibu menyusui, yang meningkatkan laktasi ya kan. Kemudian ada daun melinjo, ini daun melinjo gambarnya, daun pepaya, daun singkong, daun tales, kacang kapri, kluweh melinjonya sendiri, nangka muda, dan toge kacang kedelai. Nah, oke, sayuran udah selesai. Golongan 5 sekarang. Golongan 5 ini untuk buah dan sayur. Buah dan gula. Buah dan gula ya. Jadi buah itu banyak sekali gulanya. Maka biasanya buah itu sendiri 2 sampai 3 kali konsumsi porsinya sehari, sedangkan sayur itu 3 sampai 4 kali boleh. Nah, satuan penukarnya 100 gramnya buah-buahan ini sama dengan 50 kalori. Nah, ini adalah berat penukarnya ya. Kayak misalkan anggur, 165 anggur itu sama dengan 20 buah sedang. Kalau 100-nya ini, jambu biji 100 gram itu 1 buah besar. 100 gram itu isinya 50 kalori. Gitu cara bacanya. Di sini ada banyak sekali dari gula sampai 1 sendok makan itu ya. 1 sendok makan gula itu hanya 13 gram. 13 gram itu sama dengan 1 sendok makan. Tapi gula itu semuanya jadi energi ya, jadi kalori. Ini nggak tahu ini gula apa. Ini kayaknya gula buah ya, bukan gula sukrosa atau tebu. Kemudian yang selanjutnya adalah golongan 6, yaitu susu. Susu itu ada yang tanpa lemak, dihilangi lemaknya, atau susu rendah lemak, dia ada lemaknya tapi sedikit, atau susu tinggi lemak. Jadi ada 3. Yang pertama susu tanpa lemak dulu. Satuan penukar itu 75 kalori. Satuan penukar. Kalau satuan penukarnya yang rendah lemak itu 125 kalori. Selisih 50 kalori. Contohnya ada keju, susu kambing, susu sapi, susu kental manis, yogurt, susu penuh. Kalau yang bahan cair, susu tanpa lemak itu kayak susu skim, itu protein tok isinya. Tepung, susu skim, yogurt non fat.
Kalau yang susu tinggi lemak itu benar-benar yang lemaknya tuh banyak di situ dan satu satuan penukarnya 150 kalori. Di situ ada 7 gram protein dan 10 gram lemak serta 10 gram karbohidrat dari gulanya, gula laktosa. Susu kerbau contohnya, dan ada tepung susu penuh. Oke, yang ketujuh adalah golongan minyak dan lemak. Minyak dan lemak ini ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh. Satu satuan penukarnya adalah 50 kalori, terdiri dari 5 gram lemak. 5 kali 9 harusnya 45 kalori ya. Oke. Alpukat itu setengah buah besar itu 50 kalori. Kacang almond, minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun yang tidak jenuh ya, minyak bunga matahari seperti gambar, minyak kacang tanah. Kemudian lemak jenuh itu dia rantainya tidak ada yang double-double. Kalau lemak, kalau kalian belajar lemak nanti ada lah ya, di situ ada ikatan rangkap, ada ikatan jenuh atau ikatannya tuh nggak rangkap, ikatan single. Oke ya, lemak jenuh itu ada kelapa parut, lemak babi atau lemak sapi, mentega biasanya dari hewani, minyak kelapa sawit dan santan. Golongan ke-8 adalah makanan tanpa kalori. Makanan tanpa kalori ini jika diminum atau dimakan, maka tidak ada kalori yang diasup. Contohnya adalah agar-agar, air kaldu, air mineral, cuka, gelatin, gula alternatif atau sukrosa. Oke, kecap tanpa gula ya, ada kecap asin kan. Kopi dan teh. Ini tanpa gula semua ya. Nah, contoh penyusunan menu satu hari sekarang. Jika satu hari itu kita asumsikan anak ini harus makan di mana aja, ini dia jawabannya ya. Bangun tidur, dia biasanya harus dibiasakan 1 gelas susu, ya kan, 150 ml saja. Di pagi hari dia makan bubur ikan brokoli, di mana bubur ikan brokoli ini terdiri dari beras, brokoli, ikan kakap, dan tahu. Cara penyusunannya, ada waktunya, menunya, bahan makanannya apa, itu bahan penyusun dari menu ini ya. Misalkan bubur ikan brokoli berarti bubur itu dari beras, brokoli dari brokoli, ikannya dari ikan kakap, dan di situ ada tambahan tahu. Di mana setiap bahan makanan ini beratnya adalah 25, 50 gram. Maka ini harusnya ada ya. Saya kelupaan nih. Di sini kalorinya akan terbentuk berapa? Di sini. Sebelahnya ini kayak 150 ml susu itu ada 92 kilokalori. Kemudian jam 10 pagi waktunya snack pagi, ada buns isi orak-arik saus keju. Isinya adalah roti bunsnya, telur ayam, keju, terigu, margarin, susu. Nah, itu satu buah 25 gram, 5 gram, 2,5 gram, 2,5 gram, dan 25 ml. Semua ini roti buns ini masuknya 192 kalori. Siangnya ada kasih nasi, chicken drumstick, sup tahu telur, sup sayuran. Di situ diuraikan satu persatu penyusunnya apa, beratnya berapa, dan di situ ada kalorinya berapa. Di total dari 506 kilokalori. Jam 4 ada buah sayur, ketika dia jam 4 sore ada snack sore, ada pepaya, melon, stroberi, anggur, kiwi, buah campur ya. 25 gram semuanya. Isinya 51 kalori. Ketika malam, dia makan malam bareng-bareng ayah ibunya, nasi rolade ikan, tempe goreng tepung, sop oyong misoa. Total semuanya 391 kalori. Sebelum tidur dia minum susu juga, tapi 200 ml, lebih banyak daripada yang pagi. Yaitu kalau 200 ml berarti 122 kalori. Gitu. Jadi semuanya dihitung kalorinya. Total 1530 kalori. Coba nanti kalian punya satu menu sendiri sehari untuk anak balita, maksimal 1600 kilokalori, minimal 1400 kilokalori. Ini untuk balita usia 4 sampai 5 tahun ya. 1400 sampai 1600 sampai 1600 kilokalori. Coba kalian buat di Excel, ya kan, di Excel. Kemudian ini adalah tugas ya. Aduh, tapi kayaknya ini buat minggu depan aja deh. Sekarang ini kalian komen
di komentar video saya, video materi saya. Oke, untuk komentar di bawah, mungkin kalian bisa mencari satu hari ini kalian makan apa aja, tulis di komentar ya. Mungkin satu hari ini apa ya, pokoknya misalkan ya kalian mau komen hari ini, maka hari kemarin yang kalian catat kalian makan apa aja dari pagi sampai sampai malam, dari pagi sampai malam, termasuk jam, menu, dan komposisinya apa aja, kayak yang tadi ya. Yang kolom berat dan kalorinya bisa kalian kosongi dulu. Oke, terima kasih, saya tunggu komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.